Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Husnul Khotimah. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 11 dari SD Negeri Kalipancur 02, Kota Semarang. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif. Tugas ini disusun dengan bimbingan Ibu Rusalina Hutahian sebagai fasilitator dan Ibu Anita Rahmi Sintasari sebagai pengajar praktik. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi ini, kita dapat membantu peserta didik menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ada 3 langkah dalam melakukan restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak mampu berkembang secara rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak. Kita bantu anak untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan masalah. Langkah selanjutnya yaitu menanyakan memvalidasi tindakan yang salah. Pada langkah kedua ini, kita harus memahami dan menemukan kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak tersebut berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, maka dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Adapun langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang ia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran, maka guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus dengan gambarannya, sehingga kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Berikut ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan. Pada kasus pertama, yaitu Raffi adalah siswa kelas 6. Sudah beberapa kali Raffi datang terlambat dan tidak membawa tugas. Raffi, katanya gurunya hari ini kamu terlambat dan tidak membawa tugas ya. Kira-kira kamu sudah berapa kali terlambat? 20 kali. Tapi menurut kamu terlambat itu suatu kesalahan apa saja? Kesalahan. Tidak apa-apa. Namanya manusia itu pasti berbuat salah. Bu Ahmad juga pernah berbuat salah. Memangnya Mama jadi penasaran kok kamu sering terlambat sampai 20 kali. Memangnya kenapa kamu kok bisa terlambat? Tidur jam 2 malam. Apa yang kamu lakukan kok bisa tidur jam 2 malam? Main game. Makanya kamu pasti selalu kesiangan. Devi, menurut kamu terlambat itu melanggar sesuai tidak dengan kesepakatan kelas kita? Datang terlambat sesuai tidak dengan
lagi ya, dan bisa datang tepat waktu sehingga tidak melanggar kesepakatan kelas kita. Terima kasih Hafiz, silakan kembali ke kelas. Raffi katanya Ya. Perkenalkan, nama saya Raffi. Saya senang berdiskusi dengan Bu Ama karena Bu Ama orangnya santai dan tidak galak. Saya akan lebih disiplin, tidak terlalu lagi dan terlebih rajin. Terima kasih. Ya. Pada kasus kedua, yaitu Belinda adalah siswa yang rajin. Hari ini adalah jadwal piket kelompok Belinda. Dari 4 siswa, hanya ada Belinda dan Adele yang melaksanakan piket. Tika dan Alif pergi dan tidak mau membantu menyapu. Belinda marah dan tidak bisa mengontrol emosinya. Belinda, Bu Ahmadinda dan Naira, kamu hari ini mengamuk ya di kelas? Memangnya kenapa kamu mengamuk? Oh, Bu Ahmad paham. Kalau Bu Ahmad di posisi Belinda, pasti juga Bu Ahmad kesal. Lalu apa yang kamu lakukan sama Belinda? Marah-marah dan memaki-memaki. Menurut kamu marah-marah dan memaki itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saling menyayangi dan menghormati ya. Saling menyayangi dan menghormati itu penting tidak ya menurut kamu? Penting Bu, kalau kelas saling menyayangi dan menghormati kelas akan lebih nyaman ya. Sekarang pertama tanya, dari kejadian tadi kira-kira kalau kamu marah kamu punya solusi atau tidak? Apa? Harus lebih sabar. Jadi nanti kalau ada kejadian lagi yang berbeda kamu akan melakukan apa deh? Bagus, terima kasih ya Mbak Belinda. Semoga kamu bisa lebih santai lagi. Semoga Belinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belinda. Saya murid kelas 6. Saya senang berdiskusi dengan Bu Ama karena lebih nyaman. Saya tadi belajar untuk menahan emosi. Semoga saya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Demikian adalah hasil demonstrasi kontekstual modul 1.4 yang saya susun. Terima kasih. Salam dan bahagia.